Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Ketemu lagi di acara UMJ Talks bareng saya Vini Aliani, di mana kita akan talking seputar kehidupan mahasiswi kampus UMJ dan juga mahasiswa dan mahasiswi berprestasi, bisnis, dan kegiatan kemahasiswaan yang ada di kampus UMJ ini. Dan kali ini kita berada di studio audiovisual dari FISIP UMJ, tepatnya di lantai 4 nih pemirsa. Nah, kali ini kita akan membahas talking tentang tema kita, yaitu tentang mahasiswa berprestasi di bidang debat. Nah, sudah ada narsum kita, yaitu Adelia Nur Fadilah yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum UMJ yang biasa disapa dengan Adel. Udah ada nih di samping saya orangnya. Assalamualaikum Adel. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Adel, senang sekali bisa ketemu sama Adel yang merupakan mahasiswi hukum dan jago debat nih, Adel ya. Aku juga senang ketemu kakak. Makasih, ya. Nah, ini aku dapat bocoran nih, Adel nih banyak memenangkan lomba debat. Di antaranya ada lomba debat Piala Dekan Fakultas Hukum UMJ juara 2, terus juga ada lomba debat manajemen Festival ITB AD atau Ahmad Dahlan. Juga Adel nih aktif ya di kegiatan kemahasiswaan ya, di IMM serta Ketua BEM, juga sempat menjadi Ketua BEM Fakultas Hukum UMJ. Wow, ini banyak sekali nih prestasinya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah, Adel, boleh dong cerita ini awal mulanya Adel ikutan lomba debat, itu sampai pertama kalinya nih sampai Adel ikut terus lagi itu seperti apa tuh, Adel? Jadi pertama kali aku lomba debat itu karena memang debat itu kan menjadi hal yang penting ya untuk mahasiswa hukum, karena yang paling penting dari kita itu menulis, berbicara gitu. Dan debat itu memaksa kita untuk menulis dan juga untuk berbicara. Dan awal mula aku ikut debat itu karena ada guru kami gitu, dosen kami Pak Ibnu itu mengirimkan lomba ke senior kami gitu, senior IMM terutama. Dan waktu itu akhirnya karena aku masih kader IMM pada saat itu, akhirnya aku diajak untuk mengikuti lomba debat gitu. Mereka bilang kayaknya aku punya potensi, dan ya karena aku mau mencoba hal-hal baru, akhirnya aku coba dan ternyata alhamdulillah waktu itu meskipun tidak menang, aku berkesempatan jadi guest speaker waktu itu di lomba debat pertama kali itu, dan itu yang bikin aku akhirnya semangat lagi buat ikut lomba debat. Itu di mana tuh lomba, siapa yang ngadain? Kalau di mananya aku lupa sih, pokoknya tuh Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu, dan itu tuh pertama kali ngomongin tentang COVID kan, itu kan tahun 2020 gitu. Oke. Nah, tapi dari situ walaupun nggak menang, kamu jadi menemukan suatu keasikan ya, satu hal yang baru nih, yang bisa kamu kembangin. Betul. Nah, akhirnya sampai kamu dapet juara, itu gimana tuh ceritanya? Sebenarnya dapat juara karena yang aku bilang tadi, pertama kali aku lomba itu kan jadi best speaker. Jadi aku ngerasa aku dihargai untuk pertama kali aku mencoba. Dan karena aku waktu itu best speaker, ditambah aku suka banget sensasi deg-degannya ketika mau naik ke atas panggung dan tengil-tengilnya ketika di atas panggung. Akhirnya itu yang bikin aku semangat, dan ketika lomba yang kedua, Piala Dekan itu kan lomba yang kedua, akhirnya alhamdulillah menang karena aku udah menemukan trik-triknya di lomba yang pertama gitu. Itu kamu lombanya sendiri apa satu tim? Kalau debat alhamdulillah memang harus satu tim sih Kak. Satu tim ya. Apa tuh, kan kamu tadi udah nemuin trik-triknya ya. Memang apa dari hasil analisis kamu dari yang pertama, kamu best speaker, sampai akhirnya yang kedua, berhasil nih juara 2. Apa sih tips-tipsnya? Ketika yang pertama itu aku menyadari bahwa kekurangan aku adalah aku kurang yakin. Karena ketika kita debat itu kan kita harus mengetahui pro dan kontra dari suatu mosi gitu ya. Dan ketika aku lomba yang kedua, aku menyadari bahwa kelemahan aku adalah kurang yakin sama apa yang ingin aku bicarakan gitu. Jadi ketika yang lomba kedua, aku ngerasa apapun yang terjadi, mau aku pro atau kontra, mau aku mengetahui kelemahannya apapun, aku di situ harus yakin sama apa yang aku ucapkan gitu. Dan itu alhamdulillah yang bisa ngebawa aku di juara selanjutnya gitu. Berarti emang harus yakin ya, Iya. Mau pro atau kontra. Tapi biasanya kita boleh milih nggak sih, kita mau jadi tim yang pro atau yang kontra nih, atau tiba-tiba ditentuin, jadi kamu harus siap dua-duanya, gimana sih sebenarnya? Sebenarnya nggak bisa milih sih Kak. Nggak bisa milih ya? Itu yang bikin deg-degannya. Dan seru. itu yang bikin jadi nggak yakin, karena kita bisa ngetahuin kelemahan dari pro, kita bisa tahu kelemahan dari kontra, karena kan kita harus mempersiapkan untuk membidas lawan. Tapi
ya itu tadi, alhamdulillah ketika aku lomba yang selanjutnya, aku ngerasa nggak yakin aja gitu. Yakin aja. Berarti kamu belajar dua-duanya ya? Pro sama yang kontra, ini apa aja nih argumen-argumennya nih? Gitu ya. Tapi temanya memang ditentukan, boleh pilih ada beberapa pilihan atau memang sudah ditentukan? Temanya tuh biasanya ada 10 mosi biasanya disebar. 10 mosi. Jadi 10 mosi, kita harus pelajarin semuanya, kita bikin pro dan kontranya gitu sih Kak. Jadi nanti dicocokin ya, ini tim yang satu pro, satu kontra. Iya. Seru juga ya. Iya, seru banget Kak. Ya. Karena kita nggak tahu nih lawannya tiba-tiba nyerang kita, gimana nih, kita udah harus punya apa sih namanya, argumen-argumen yang kuat banyak itu tadi. Kalau yang menarik tadi selain kamu harus yakin, terus apa lagi itunya, tipsnya? Sebenarnya yang harus banget dikuasain itu adalah ketika kita mempelajari sesuatu itu kita harus punya poin-poinnya. Jadi nggak, kalau aku sih cara aku menyusun mosi itu biasanya aku bikin argumentasinya panjang. Jadi aku bikin dari awal sampai akhir, dari assalamualaikum sampai akhirnya sekian dari saya. Itu aku bikin tuh biasa dari awal sampai akhir. Cuma ketika ke step yang selanjutnya biasanya aku poin-poinin. Ini yang harus aku bicarakan, ini yang harus aku bicarakan, ini yang harus aku bicarakan. Jadi sisanya itu apa ya namanya? Improvisasi. Improvisasi. Okay. Jadi yang paling penting itu yakin, dan yang kedua adalah kita bisa tahu mana poin-poin yang kalau kita baca itu kita nggak ke distract. Iya. Dan selebihnya improvisasi ya. Selebihnya improvisasi. Tapi tetap ada bikin poin-poin itu tadi. Iya. Seru sih kayaknya tuh. Seru. Jadi belajar debat, dan berarti kalau ditanya dosen bisa jago ngeles ya. Itu dia Kak. Jadi bisa buat ini ya. Iya. Sebenarnya jaga-jaga. yang paling aku suka dari debat itu adalah karena kan aku dipaksa. Aku kan orangnya sebenarnya malas ya gitu. Aku merasa aku tuh orang yang malas tapi produktif gitu. Menghindar dari kerjaan tugas ya, dari ngerjain tugas gitu. Jadi ketika aku debat, aku kan dipaksa untuk mikir. Yang aslinya tuh aku malas. Mungkin kalau nggak gara-gara debat, aku juga malas baca-baca itu. Tapi karena debat, jadinya aku baca-baca. Dan jadinya aku 10 langkah di depan dari teman-teman aku. Kayak materi yang ada di kelas, ya udah aku udah tahu duluan. Karena aku udah baca duluan. Jadinya itu yang bikin aku suka sih. Wah, boleh juga ini dicontoh nih. Nggak cuma sama mahasiswa hukum aja, tapi sama mahasiswa jurusan lain. Iya. Oke, kita akan lanjut lagi, Adel. Tapi kita simak dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, balik lagi di UMJ Talks, di mana kita kali ini akan talking tentang dunia debat bersama dengan mahasiswi Fakultas Hukum UMJ, yaitu ada Adel nih yang jago debat dan memenangkan perlombaan debat ya. Kita lanjutkan lagi nih Adel. Adel tadi bilang kan pasti kalau debat itu kan satu tim, tadi kan, terus Adel tuh apa namanya tips-tipsnya biar bisa menang debat, bikin poin-poinnya gitu kan, terus dari ngomongnya pas buka sampai nutup. Nah pembagian tugasnya jadi gimana tuh? Adel kan yang buka. Terus aku bukan pembuka Kak. Oh bukan pembuka, ada lagi. Itu gimana? Kalau pembagiannya itu di debat itu yang konvensional itu kan memang ada beberapa tipe ya lomba debat itu. Ada yang debat secara apa gitu, aku lupa namanya. Tapi yang sering aku jalani itu, yang sering aku ikut itu lomba yang kita satu tim itu bertiga. Jadi ada pembicara pertama, ada pembicara kedua, dan ada pembicara ketiga. Itu umumnya pembicara pertama itu tentang filosofis gitu. Jadi kenapa kita harus membahas mosi ini gitu. Dan pembicara kedua itu biasanya terkait isi-isinya gitu. Kayak untuk membidas lawan lebih tajam itu biasanya di pembicara kedua, dan pembicara ketiga itu penutup sekaligus solusi gitu. Dan aku biasanya di pembicara kedua Kak. Kedua gitu ya. Ya. Nah pas banget nih sekarang ini kan momennya juga lagi momennya debat-debat capres-cawapres gitu ya. Nah sebenarnya kalau termasuk juga yang relate ke kamu ya, biar kita nih bisa menang debat, apakah sebaiknya kita nyerang lawan atau kita bertahan mengunggulkan apa yang kita tahu tadi kan dari argumen-argumennya. Nah sejauh dari pengalaman kamu dan yang kamu tahu tuh seperti apa sih? Kalau berdasarkan pengalaman aku, yang bisa bikin kita memenangkan suatu perdebatan itu yang pertama kita tuh harus memperhatikan lawan. Itu yang paling penting, karena kalau kita nggak memperhatikan dia, kita terlalu fokus sama diri kita sendiri, kita nggak tahu apa yang mau kita serang. Karena defensif, ofensif itu penting banget di debat. Kenapa? Karena kalau kita coba bertahan tapi kita nggak menyerang, kita nggak punya keunggulan. Tapi ketika kita cuma menyerang tapi kita juga nggak bertahan, ya kita cuma dibilang omong kosong. Karena kita juga tuh nggak punya hal yang untuk kita bertahan gitu. Kita nggak punya stakeholdernya, kita nggak punya legal standingnya gitu Kak. Berarti sah-sah aja dalam debat tuh kita nyerang gitu ya. Dan kalau kita diserang, kita bertahannya tuh dengan kita bisa jawabnya yang nyambung gitu ya. Berarti
Tapi kalau nyerang-nyerangnya ini nih apa ya, masih tetap dalam konteks kan, jangan keluar dari konteks itu kan, yang akan menjadi nilai poin untuk kita bisa menang itu. Kalau dalam debat itu ada hal yang memang tidak diperbolehkan, yaitu Apa menyerang tuh? secara personal. Oh, fisik misalnya Iya, atau misalkan lagi ngomongin terkait kemiskinan, terus kita bilang gimana ngomongin tentang miskin, Anda aja gendut, misalnya gitu, nggak mikirin orang lain, kan gitu. Itu nggak boleh, karena itu menyerang personal. Tapi ketika dia membicarakan terkait kemiskinan, dan misalkan dia ternyata menggunakan jam yang mahal, wah itu tuh bisa tuh, karena itu bukan personal. Oh, tapi itu masih nyambung ya, misalnya Iya. Anda berbicara kemiskinan tapi jamnya pakai jam mewah, sepatunya branded, seolah-olah Itu dia bisa. nggak peduli gitu sama kemiskinan kan. Atau ketika Itu kita bisa. tahu argumentasinya itu tidak sesuai dengan data yang kita punya, oh itu enak banget tuh kabut diserang tuh. Wah, itu seru banget ya. Iya. Berarti jangan ada rasa nggak tega dong, serang aja. Jangan Nggak, ada jangan. rasa Karena nggak lawan enak, juga serang nggak aja. tega. Karena lawan juga tega kan sama kita kan. Jadi, Jangan ada rasa nggak enakan ya. Betul. Aduh nggak enak Kak, kalau misalnya nih lawan kamu misalnya ternyata temen deket walaupun di beda kampus atau beda fakultas. Aduh nih temen tapi lawan, ya udah deh nggak enak, jangan ya. Iya, aku pernah Kak kayak gitu. Pernah gitu. Oh, gimana itu? Jadi waktu itu ini seru banget sih. Jadi waktu ini justru di lomba pertama aku. Jadi waktu itu di malamnya itu ada accident gitulah, ada kejadian tidak terduga sampai akhirnya MOSI 9. Kan aku bilang tadi MOSI itu 10. Ada 10, Misalkan di MOSI 9 itu waktu itu aku belum selesai. Dan yang selesai itu cuma teman aku. Waktu itu kita dikirim 3 kelompok. 3 tim. Dan yang selesai itu timnya teman aku, dan ternyata kita ditemuin. Oh, ya. Teman ketemu temen dong. Iya, Gimana dan jadinya? masalahnya aku belum siap. Sedangkan dia udah siap. Akhirnya dia dengan dengan sok-soknya, dengan yang gayanya tengil-tengilnya, dia kayak sosokan ngasih tapi sombong banget gitu. Sampai akhirnya gue nggak mau pakai dari lu gitu. Akhirnya aku di waktu 5 menit terakhir itu, aku bener-bener kayak cari poin-poinnya apa. Terus ya udah, alhamdulillah aku menang. Menang ya. Di match itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau dalam debat itu ketika kita bertemu teman, ya udah kita tetap profesional aja. Dia tetap lawan berpikir kita, dia tetap lawan meskipun di luar dari arena dia tuh teman. Jadi tetap proporsional aja ya. Iya. Ini debat nih kita bersaing secara sehat gitu Iya. ya untuk jago argumen. Tapi balik lagi setelah turun panggung temenan lagi. Sama kali seperti capres-cawapres kali Iya. ya. Jadi debat-debatan tapi di belakang panggung tetap aja temenan ya, best friend gitu. Betul. Oke. Nah, dari sekian banyak tadi lomba debat itu kan tadi salah satunya ya yang cukup menarik juga ya karena Iya. kamu debat sama teman kamu sendiri. Tapi kan kamu ini juga banyak ikut ada lomba debat Piala Dekan, manajemen festival ITB AD gitu kan. Apa yang paling menarik gitu, yang berkesan dari lomba debat yang pernah kamu ikuti itu yang seperti apa? Sebenarnya yang paling berkesan itu ketika lomba untuk Bawaslu RI waktu itu. Itu membicarakan tentang, aku lupa sih temanya apa. Cuma intinya terkait penyelesaian sengketa ketika hasil pemilu tapi ternyata terjadi kecurangan sebelumnya gitu. Itu siapakah tuh yang berwenang? Apakah Mahkamah Konstitusi ataukah itu Bawaslu gitu. Karena kan itu udah masih proses. Tapi masalahnya pemilu kan udah selesai tuh sengketanya gitu. Maksudnya pemilu udah selesai hasilnya, dan ketika hasil pemilu itu kan udah langsung dilempar ke MK. Nah itu tuh akhirnya jadi pertanyaan, itu siapa yang harus menyelesaikan gitu. Nah waktu itu kenapa jadi seru, karena itu adalah ilmu yang benar-benar kita merumuskan sesuatu gitu. Kita tuh benar-benar memberikan saran kepada Bawaslu, sebenarnya harus seperti ini. Dan itu menurut aku jadi menyenangkan, ditambah waktu itu aku berkesempatan untuk beda angkatan. Karena kan biasanya aku satu angkatan aja tuh, 2020 aja satu tim. Kalau waktu itu aku 2020 dan 2018. Jadi itu pengalaman paling Berarti sama menyenangkan kakak kelas ya? Iya, sama Lebih kakak. seru lagi nih. Iya. Jangan, wah bisa jadi main jago-jago nih maksudnya. Dan sebelumnya kita bisa aku sama ngalahin dia kakak tuh kelas. pernah lawan, Kak. Pernah lawan. Iya. Jadi seru ya, lebih menantang Iya, lagi gitu ya. itu seru banget sih. Mungkin awalnya kalau debat itu kalau udah berjalan jadi lebih lebih terbuka gitu argumen-argumen, kata-katanya. Mungkin awalnya masih pemanasan gitu kan. Tapi ketika udah ngomong, wah kayak lancar semuanya gitu ya. Biasanya aku sebelum debat itu aku deg-degan parah. Aku bener-bener yang tangan aku dingin banget. Bahkan kalau bisa tremor, tangan aku kayaknya tremor deh. Tapi pas udah nyampe di panggung, itu biasanya udah hilang. Itu munculnya tengilnya aja itu biasanya. Tengilnya. Iya. Ayo nih coba keluarin lagi jurusnya, kita balas gitu ya. Oke. Baik Adel, kita lanjutin lagi Adel. Kita jeda dulu sejenak karena kita mau lihat nih
yang mau lewat berikut ini. Sobat Unggul TV UMJ dan pemirsa TV-mu, terima kasih masih bersama kita di UMJ Talks. Nah, kita lanjutkan lagi Adel ya. Nah, Adel tadi udah cerita nih, ternyata lomba debat tuh seru, asik ya. Awalnya sempet dingin, namanya tremor, tapi pas udah jalan tuh malah banyak ya. Nah, kalau debat kan suka juga nih kalau kayak kita lagi ngomong aja nih, antara kesel atau pengen ngejawab kan kayak deg-degan gitu kan. Apa sih kayak banyak banget kata-kata yang pengen kita keluarin gitu kan. Nah, itu biar tertata dan nggak kesannya tuh nafsu, itu gimana? Sebenarnya aku tuh udah menjelaskan itu di awal tadi Kak. Maksudnya mungkin belum secara penuh ya aku ngejelasinnya. Jadi aku untuk tetap bisa menjaga emosi aku stabil, tidak menggebu-gebu dan tahu apa yang mau aku bicarakan tuh yang aku bilang tadi. Aku susun semua kata-kata itu dari awal sampai akhir. Nanti ketika semua kata-katanya udah tersusun, aku baca berkali-kali baru aku buat poinnya. Jadi ketika aku ngeliat poinnya, aku tahu apa yang mau aku sampaikan. Dan kata-katanya pun udah tergambarkan di kepala aku, jadinya semuanya tersusun rapi. Berarti kita jadi inget ya, maksudnya kita jangan cuma sekedar pointersnya aja, tapi benar-benar yang detail itu tadi, lama-lama kita inget dan kita bisa improvisasi. Ya, dan sering baca sih Kak memang. Sering baca gitu ya, baik. Nah, debat itu kan juga ada etikanya nih ya. Nah, etikanya apa sih yang boleh dan tidak boleh gitu? Kan kalau tadi kan kamu bilang kan nggak boleh menyerang secara personal. Yang personal ya, termasuk misalnya ngejek ataupun apa gitu boleh nggak sih atau lumrah nggak sih? Atau memancing emosi lawan itu masih lumrah nggak? Kalau memancing emosi lawan itu hal yang perlu sih Kak. Hal yang perlu justru ya? Karena menyerang ya, malah lebih bagus ketika kalau dia emosi. Emosinya naik, itu dia biasanya buyar. Tapi gitu. Hal yang tidak boleh dilakukan dalam debat adalah ketika yaitu tadi mengejek nggak boleh. Atau ya intinya tetap punya etika. Kita sendiri kayaknya mahasiswa pasti tahu sih batasan-batasan etika di mana kita boleh atau nggak boleh dalam berdebat. Dan terutama ketika debat itu yang paling penting itu menyerangnya itu argumentasi. Itu poinnya besar. Tapi ketika kita menyerang secara personal, kayaknya tuh kita langsung nggak punya etika. Karena di debat sendiri pun ada penilaian terkait etika, gestur dan lain sebagainya itu semuanya dinilai Kak. Tapi berarti di debat nggak boleh baper ya? Iya. Kalau nggak mau cepet kalah gitu, kan menyerang memancing emosi boleh. Tapi walaupun kita sempet panas, gimana caranya kita jangan baper dan jangan terpancing, justru harus bisa dengan kepala dingin kali ya. Hati boleh panas, kepala tetap dingin gitu. Bahkan di debat tuh suka ada kata-kata sepertinya ada kesalahan berpikir dari lawan kami dari tim kontra. Itu kan bikin panas banget Kak. Ada kesalahan berpikir. Iya, kita dibilang salah. Pikiran kita aneh banget dibilang gitu. Itu kan memancing emosi. Tapi ketika kata-katanya disampaikan secara santun, itu menjadi nilai yang baik-baik aja. Asalkan ya kita nggak kepancing. Asalkan nggak kepancing ya. Baik, dari sekian banyak topik debat, yang paling susah nih menurut kamu tentang apa sih? Apakah tentang politik ataupun tentang hukum atau apa? Sebenarnya ini paling menarik sih. Ini justru pengalaman lomba pertama aku kan yang aku bilang tadi, itu di kesehatan masyarakat. Ketika aku di sana, itu aku nggak pede sama sekali. Dan bahkan itu aku sampai nangis. Karena saking nggak pedenya, itu kan lawannya kita umum, bukan mahasiswa hukum. Karena ketika kita berbicara tentang hukum, kita bisa memperkirakan apa yang mau dia sampaikan. Tapi ketika kita membicarakan sesuatu yang memang bukan keahlian kita, jadinya apa ya? Kita jadi ragu juga mungkin ya. Nggak yakin sama diri sendiri. Tapi ada satu quotes yang disampaikan sama senior aku, mentor aku pada waktu itu. Dia bilang, kenapa harus takut? Kita kan mahasiswa hukum. Hukum tuh masuk di semuanya. Lu ngomongin kesehatan ada hukum. Ngomongin tentang keuangan itu ada hukum. Ngomongin politik pun diatur sama hukum. Jadi kenapa harus nggak pede? Kenapa harus takut? Dan setelah itu jadinya ketika menghadapi lomba debat apapun terkait topik apapun, mau itu tentang manajemen, tentang keuangan, tentang kesehatan, tentang politik sekalipun, ya rasanya lebih tenang karena kita tahu bahwa semua hal itu memang diatur. Karena kamu udah pede, kamu dapetin confidence-nya itu tadi ya. Jadi semuanya kayak terbuka jalan, jadi cerah gitu ya. Baik, nah selain kamu jago debat, ini kan kamu juga aktif di IMM nih ya, sekretaris umum jadi BPH ya. Dan kamu ketua BEM juga, keren nih ketua BEM FHUMJ. Apa ini yang bisa membuat kamu kepilih? Cewek loh kok jadi ketua BEM, biasanya kan ketua BEM cowok. Tapi memang nggak menutup kemungkinan si cewek, tapi kalau cewek berhasil tuh kayaknya kerennya bertambah. Makasih loh Kak. Apa sih emang yang bisa poinnya? Kalau dibilang poinnya apa,
mungkin karena aku bisa bertanggung jawab sama akademis aku dan organisasi aku gitu. Aku tidak meninggalkan organisasi, aku juga tidak meninggalkan akademis aku. Bahkan di akademis pun aku tetap ikut lomba meskipun di samping aku berorganisasi. Jadi ketika aku melakukan organisasi, aku tetap lomba. Bahkan lomba aku aja itu berasal dari organisasi gitu informasinya. Jadi ketika aku menjalankan semuanya dengan happy, alhamdulillah itu semua orang-orang pada percaya sama aku, mungkin karena bertanggung jawab sih Kak. Ya, oke. Nah, gimana cara kamu ngatur manajemen waktunya biar semuanya tuh bisa balance gitu? Cara aku manajemen waktunya itu adalah ketika ada waktu kosong, ya udah aku baca-baca. Karena sebenarnya yang paling penting dari mahasiswa hukum itu kan baca ya, baca, nulis dan berbicara itu hal yang paling penting tuh dari mahasiswa hukum. Jadi cara aku untuk memanage semuanya adalah ketika aku memang saatnya berorganisasi, ya udah aku berorganisasi. Ketika memang saatnya aku lagi belajar, ya udah aku cukup belajar aja. Karena ketika aku mencampur adukan semuanya, yang ada malah pikirannya buyar, malah fokusnya terbagi-bagi. Yang seharusnya organisasi total, malah jadi nggak total. Yang seharusnya kuliah jadi prioritas, malah juga nggak diprioritaskan. Dan menurut aku itu kekurangan dari mahasiswa yang berorganisasi gitu. Kadang-kadang suka lupa bahwa organisasi itu seharusnya menjadi apa ya, totalitas aja gitu. Totalitas. Tapi tetap kita tuh masuk UMJ itu untuk berkuliah, jadi kuliah itu prioritas gitu. Iya, kuliah tetap prioritas utamanya. Baik, nah kamu moto hidupnya apa sih, prinsip hidup kamu? Prinsip hidup aku sebenarnya mencoba dan jangan pernah takut untuk mencoba, karena apa ya, aku biasanya tuh suka membayangkan diri aku 10 tahun ke depan. Dan ketika 10 tahun ke depan, aku membayangkan ketika aku tidak berani untuk mencoba hal-hal yang aku coba di hari ini, aku akan nyesel atau enggak. Dan itu salah satu yang bikin aku akhirnya mencoba untuk menyalonkan diri jadi ketua BEM. Aku membayangkan diri aku 10 tahun ke depan, aku akan nyesel nggak nih? Nggak pernah mencoba. Iya. Dan aku ngerasa kayak aku akan nyesel gitu. Daripada aku nyesel karena aku nggak pernah nyoba, lebih baik aku nyesel karena ya udahlah setidaknya udah pernah nyoba gitu. Gitu. Nah, sebagai mahasiswa UMJ, ini pengalaman kamu dan juga pendapat kamu tentang UMJ seperti apa? Pendapat kampus, tentang kampusnya, tentang semuanya ya, dosennya, kegiatan kemahasiswaannya. Sebenarnya kalau pendapat aku terkait UMJ itu, baiknya dulu ya Kak. Baiknya itu adalah aku kan sering ikut lomba dan aku juga berorganisasi. Aku ngerasa dirangkul banget sama dosen-dosen aku, sama Pak Ibnu, sama Pak Septa. Itu aku ngerasa dirangkul banget gitu. Dan Bu Dekan aku juga merangkul banget gitu. Ketika kita mau lomba itu pasti disupport full. Bahkan ketika ada kajian-kajian kayak waktu itu aku bersama Pak Septa ke Serang, ada kegiatan apa gitu aku lupa. Itu alhamdulillah benar-benar disupport banget gitu untuk kita mendapatkan ilmu. Tapi mungkin kekurangannya adalah kurangnya integrasi dari komunikasi dari pimpinan rektorat ke pimpinan fakultas. Mungkin itu kekurangannya, tapi ya lebih daripada itu aku bersyukur banget sih kuliah di UMJ karena aku ngerasa diayomi banget, aku ngerasa dipedulikan sama semuanya. Dan untuk teman-teman aku yang merasa kurang dipedulikan, menurut aku karena merekanya juga tidak mencoba untuk dipedulikan gitu. Merekanya juga nggak berusaha untuk bertanya, nggak berusaha untuk menyamperi mereka gitu, menghampiri pimpinan rektorat ataupun pimpinan fakultas, dan itu yang menjadi kendala karena mereka merasa mereka tidak dipedulikan padahal mereka sendiri tuh tidak peduli untuk maju. Iya, untuk dirinya tuh dipedulikan sama orang lain. Untuk perhatian juga ya terhadap informasi-informasi hal lainnya. Baik, ini udah mencerminkan mahasiswa hukum banget ya. Tadi jawabannya, argumennya lengkap, ada apresiasi, ada masukan juga ya untuk kampusnya. Nah, Adel, boleh kasih pesan-pesan juga nih buat teman-teman TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul TV UMJ, biar teman-teman nih juga bisa berani untuk meraih apa yang mereka impikan gitu kan, dan bisa juga seperti Adel mungkin jadi jago debat gitu. Silakan. Aku bukan motivator, jadi mungkin kalau aku untuk mengajak teman-teman, aku rasanya lumayan berat karena aku sendiri saat ini masih merasa tidak terlalu bagus ya, maksudnya masih banyak hal-hal yang harus aku coba, tidak cukup sampai di sini aja. Tapi satu hal yang aku sangat yakini adalah kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan pernah tahu rasanya seperti apa. Dan itu yang bikin aku akhirnya berkembang, mau maju, karena aku rasa semua proses itu pasti diraih dengan kaki yang berdarah-darah. Itu pasti dengan penuh perjuangan. Tapi pilihannya ada di kita mau terus maju atau mau di situ-situ aja. Dan aku rasa aku bukan manusia yang mau di situ-situ aja. Dan itu penyebabnya aku mau maju ke depan.
Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Adele. Terima kasih Sukses kembali, selalu. Kak. Ya, itu tadi teman-teman ingat ya pesan-pesan Adele. Jadi jangan takut untuk mencoba. Iya. Kita harus berani untuk mencoba sesuatu agar bisa maju. Iya. Ya, dari situ kita tahu nih, oh ternyata kita bisa ya dan mampu ya. Jangan pernah melewatkan kesempatan yang ada juga. Ya, sukses selalu Adele ya. Amin. Terima kasih Kak. Kak Ya, juga. sama-sama. Pemirsa TVmu serta Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah tadi kita sudah dapat banyak pencerahan dari Adele. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Vini Auliani bersama dengan Adele dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.